Yogyakarta, pemirsa, Gunung Merapi hari ini kembali meletus dan menyemburkan awan panas dengan jarak luncur maksimal mencapai 1.500 meter. Hingga sore tadi setidaknya terjadi 14 kali luncuran awan panas. Terekam kamera pemantau atau CCTV Freepom dan Tagana Yogyakarta. Data laporan dan pengamatan BPP. Gunung Merapi merupakan gunung berapi stratovolcano paling aktif di dunia yang pada tahun 2010 mengalami erupsi, dan letusannya yang terjadi itu merupakan yang terbesar sejak abad ke-19. Nah, pada Oktober tahun 2009 aktivitas vulkanik yang lebih intensif itu terdeteksi melalui gempa bumi dan deformasi kawah. Pada 25 Oktober 2010, PVMBG atau PVMBG menaikkan status siaga menjadi awas. Nah, letusan eksplosif pertama itu terjadi pada 26 Oktober tahun 2010 dan mencapai puncaknya itu pada malam 4 sampai 5 November 2010. Kolom letusan mencapai ketinggian sekitar 16 sampai 18 km. Nah, letusan ini menghancurkan kubah lava puncak dan menyebabkan aliran piroklastik turun ke lereng selatan hingga 15 km. Nah, aktivitas seismik di Merapi telah dipantau sejak Oktober 2009 dan radius aman diperluas menjadi 20 km. Saat letusan mencapai puncaknya pada 5 November 2010, pada akhir Oktober hingga November 2010, Merapi ini mengalami erupsi terbesar dalam 1 abad terakhir. Nah, mengubah pola aktivitasnya yang biasanya didominasi oleh pertumbuhan kubah lava menjadi letusan eksplosif dahsyat dengan indeks letusan vulkanik atau VEI 4. Nah, erupsi ini dipicu oleh naiknya magma kaya gas dari kedalaman 5 sampai 30 km dengan kecepatan yang tinggi yang menyebabkan tekanan ekstrim di dalam sistem vulkanik. Nah, fase erupsi ini dimulai dengan peningkatan seismisitas dan deformasi tanah sejak September 2010 yang diikuti serangkaian letusan eksplosif pada 26 Oktober yang menghancurkan kubah lava 2006. Nah, puncak erupsi terjadi pada 3 sampai 4 November ini dengan kolom abu mencapai 17 km dan aliran piroklastik yang meluncur hingga 16 km yang mengukir kawah baru berdiameter 400 meter di puncak Merapi. Selanjutnya, dampak erupsi yang dihasilkan. Erupsi pada tahun 2010 menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, yaitu dengan sekitar 367 orang meninggal dunia. Mereka meninggal akibat aliran piroklastik di desa Baronggang yang sebelumnya mereka belum dapat dievakuasi. Selanjutnya ada sekitar 410 juta orang terpaksa harus mengungsi dari wilayah mereka dan lebih dari 2.300 rumah hancur. Selain itu ada dampak ekonomi yang meluas hingga ke sektor transportasi. Bandara Yogyakarta ditutup kurang lebih 15 hari. Selanjutnya di sektor lingkungan, erupsi ini melepaskan 0,44 juta ton gas SO2 ke atmosfer, sehingga mengganggu lintasan udara di Asia dan Australia. Pasca erupsi, 282 kejadian lahar tercatat hingga bulan Februari 2012.
Selain itu dia merusak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan, serta sabodam yang telah dibentuk pada saat itu banyak sekolah, di jalan, jembatan, dan bahkan bendungan itu tertimbun oleh abu panas. Selain itu infrastruktur pabrik dan lainnya juga telah tertimbun oleh abu. Aktivitas pertanian juga dan pendidikan terhambat di daerah sekitaran Gunung Merapi. Selanjutnya para petani itu kehilangan mata pencaharian akibat abu vulkanik yang menutupi ladang-ladang sawah sehingga menghasilkan kerugian sekitar 149 miliar. Selanjutnya yaitu upaya mitigasi yang pernah dilakukan. Ada 2 upaya yang dilakukan di sini. Yang pertama adalah pemantauan aktivitas Gunung Merapi. Nah, jadi dilakukan oleh BPPTKG atau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi secara intensif. Terus selanjutnya mitigasi erupsi 2010 mengandalkan integrasi teknologi, pemantauan dan respon cepat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Di sini menggunakan data seismik, deformasi tanah, dan juga analisis gas untuk memprediksi erupsi. Dan juga pemendekan garis EDM di selatan Merapi sebesar 3 meter sebelum erupsi menjadi tanda kritis inflasi magma. Sistem peringatan 4 tingkat level 1 sampai dengan level 4 diaktifkan dengan evakuasi diperluas dari radius 10 km menjadi 20 km. Menyusul peningkatan aktivitas pada 3 November. Kolaborasi internasional termasuk bantuan satelit SAR Cosmos Skymet, Radarsat-2 dari AS dan Eropa memungkinkan pemantauan real time pertumbuhan kubah dan juga sebaran abu dari Gunung Merapi itu sendiri. Tim VDAP, USGS, dan proyek Mavita Uni Eropa juga berkontribusi dalam analisis ini, di mana analisis data dan pemulihan jaringan seismik yang rusak mereka juga membantu melakukan hal itu bersamaan dengan BMKG. Selanjutnya peningkatan status gunung. Ini merupakan upaya yang dilakukan, yaitu upaya yang kedua. Di sini status gunung dinaikkan secara bertahap dari waspada ke siaga sampai dengan awas berdasarkan dengan data seismik dan visual yang sudah diambil dari analisis yang sebelumnya. Kemudian peringatan disebar melalui media massa dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah mewajibkan evakuasi bagi warga di dalam radius 10-20 km dari puncak Merapi. Disiapkan lokasi pengungsian juga yang lengkap dengan logistik, layanan kesehatan, dan juga dapur umum, serta posko umum untuk masyarakat untuk dijadikan tempat pengungsian. Selanjutnya, terdapat juga bantuan darurat yang diberikan oleh kepolisian, negara secara segera. Kemudian diikuti program pemulihan dan relokasi warga di daerah yang terdampak oleh letusan erupsi Gunung Merapi. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh warga sekitar adalah dengan membentuk komunitas siaga bencana yang aktif dalam sosialisasi dan kesiapsiagaan. Lalu melatih warga melalui simulasi berkala agar siap saat terjadi letusan secara mendadak. Lalu warga secara mandiri melakukan evakuasi dan bekerja sama dengan aparat desa, TNI, dan polisi. Masyarakat juga saling membantu dalam menyediakan makanan, pakaian, dan kebutuhan darurat lainnya. Dan terakhir adalah banyak relawan lokal yang akan membantu evakuasi ternak, distribusi logistik, dan pengelolaan tempat pengungsian. Lalu berikut merupakan upaya mitigasi tambahan dari kelompok kami dengan peningkatan sistem peringatan dini seperti menambahkan alat pemantauan aktivitas vulkanik, seismografi, dan GPS di sekitar lereng gunung. Lalu pemberian edukasi kepada masyarakat serta para pendaki supaya dapat bertindak dengan sigap jika terjadi letusan secara mendadak. Lalu peningkatan infrastruktur penahan bahaya seperti membangun sabodam untuk menahan aliran lava yang mengalir, peringatan bahaya yang tidak hanya melalui sirena tapi juga melalui SMS, lalu edukasi emosional pasca trauma untuk korban yang selamat, dan terakhir memperketat pemantauan untuk tidak membangun rumah di zona merah.